Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari Sulis Astiwara ya. Pada hari ini Bapak akan memberikan tanggapan atau pembimbingan skripsi lewat rekaman di YouTube ya, rekaman video di YouTube. Ya, judul saudari tentang pengaruh inflasi suku bunga dan produk domestik bruto atau PDB terhadap profitabilitas ROA BSI tahun 2020. Ada beberapa masukan ya pada judul ini. Pertama, ROA itu harus dipanjangkan hurufnya ya. Apa kepanjangan dari ROA? Apa kepanjangan dari ROA tersebut? Kemudian BSI juga apa kepanjangan dari BSI tersebut ya. Kemudian tahun 2020 ya. Seperti itu dari judul. Jadi dipanjangkan dulu ROA-nya itu, kemudian disingkatkan. Begitupun juga BSI dipanjangkan dulu kemudian disingkatkan ya. Berikutnya yang perlu Bapak kritisi juga ya tentang abstrak ya, tentang abstrak. Ada di situ Bapak lihat akar, kemudian kotak angka di dalamnya tapi tidak diisi. Tolong dikoreksi lagi ya. Apa sebetulnya apabila tidak ada angkanya kemudian dihapus aja ya. Seperti itu. Misalnya tidak ada angka yang terdapat pada akar tersebut ya, dihapus saja kotaknya. Jangan terkesan bahwa kotak tersebut tidak diisi ya. Kemudian berikutnya kita masuk di latar belakang ya, bab 1 latar belakang, bab pendahuluan latar belakang ya. Kalau Bapak lihat sudah baik, tetapi perlu lagi dipertajam ya, perlu dipertajam. Tetap saudari Sulis harus berusaha menangkap apa yang menjadi isu, gejala, fenomena, kemudian masalah, dan di dalam masalah itu terdapat dua hal yang perlu diperhatikan ya, sisi desain atau fakta dan sisi desolan atau harapan. Jadi faktanya seperti apa ya, tentang judul yang kamu ingin teliti, yaitu tentang inflasi, bagaimana sebetulnya faktanya. Tentang inflasi suku bunga seperti apa faktanya, kemudian produk domestik bruto atau PDB itu seperti apa faktanya ya. Kemudian profitabilitas ya, ROA di BSI itu seperti apa faktanya atau sisi desainnya. Kemudian sisi dasolennya, harapan Anda sebagai peneliti itu seperti apa maksudnya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada gap research atau kesenjangan penelitian ya, untuk bisa melihat atau bisa mengkomparasikan antara fakta dan kenyataan. Jadi dia berangkat dari isu, gejala, fenomena, apa yang menjadi isu, apa yang menjadi gejala, kemudian fenomena, setelah itu baru masuk masalah, setelah masalah ketertarikan meneliti, mengapa Anda bisa tertarik meneliti di BSI ya, di BSI, kemudian di situ dijelaskan dan lahirlah judul kamu tentang pengaruh inflasi suku bunga produk domestik bruto terhadap profitabilitas ROA BSI tahun 2020 ya. Kemudian tentang margin ya. Saya lihat marginnya ini belum menerapkan 4-4-3-3, walaupun pada dasarnya sudah menerapkan, tapi marginnya bergeser. Jadi Anda harus memperbaiki lagi naskah atau draft skripsi ini, karena Bapak lihat di daftar tabel itu ya, dia bergeser ke arah kiri ya. Jadi keluar dari garis yang telah ditentukan 4-4-3-3. Kemudian selanjutnya Bapak lihat di sistematika pembahasan, di situ terdapat bab 1, bab 2, bab 3 ya. Seakan-akan masih berbentuk proposal, padahal ini sudah hasil. Jadi bab 4 dan bab 5-nya juga harus dimasukkan ya. Harus dimasukkan bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu apa yang dibahas, bab 5 itu apa yang dibahas ya.
terdapat apa itu di bab 5. Oke. Selanjutnya di tinjauan pustaka atau kajian pustaka, Bapak lihat di situ sudah ada beberapa penelitian relevan ya, bahkan sudah standar, tetapi yang masih harus diperbaiki yaitu buatan poin persamaan, kemudian poin perbedaan, dan poin novelty element pada setiap penelitian relevan. Jadi kalau bagusnya itu misalnya penelitiannya si ahli A ya, setelah hasil penelitiannya kemudian sisi persamaannya buatan poin tersendiri, sisi perbedaannya buatan poin tersendiri, kemudian novelty elemennya buatan poin tersendiri, baru setelah itu ya, kemudian setelah itu baru masuk lagi di penelitian ahli lainnya, misalnya Aulia Fuad Rahman dan Rida Rahmatika tahun 2012. Setelah hasil penelitiannya diekspos, kemudian sisi persamaannya apa, sisi perbedaan apa, dan novelty elemen atau unsur kebaruannya seperti apa, seperti itu. Ya, selanjutnya teori. Ya, teori saya lihat di sini atau Bapak lihat sini sudah baik ya. Kemudian grand teorinya juga pada dasarnya sudah merupakan hasil pemilihan ya dari konstruk teori yang ada pada tinjauan pustaka ya, atau kajian pustaka di bab 2 ya. Oke, sudah mewakili semuanya di sini, Bapak lihat ya. Nah, pada kerangka pikir, itu juga masih perlu diperbaiki ya. Kerangka pikir jangan langsung menggambar ya. Bapak lihat di sini ada penjelasan tentang kerangka pikir, tapi tidak terlalu tajam ya, masih perlu. Jadi kerangka pikir itu harus dijelaskan dulu ya, berdasarkan kontennya, mulai dari mana sampai di mana. Jadi Anda harus menyinggung judul penelitian ini adalah apa, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, kemudian masuk pada teori-teori yang Anda gunakan seperti apa ya. Kemudian masuk ke dalam metode penelitiannya, jenis penelitiannya seperti apa, kemudian apa yang Anda gunakan ya, analisis apa, kemudian Anda menggunakan metode apa di dalam penelitian ini, kemudian cara menelitinya ya, menggunakan apa, serta analisis datanya menggunakan apa, sampai kepada kesimpulan, saran, dan rekomendasi hasil penelitian. Itu yang perlu diperbaiki. Kemudian gambar kerangka pikirnya ini Bapak lihat perlu diperbaiki ya, terlalu lebar. Jadi kecil-kecil saja, jangan melewati garis atau pola 4-4-3-3 ya. Dikecilkan saja sesuai dengan kebutuhan lebar kertasnya. Di sini Bapak lihat terlalu besar gambarnya. Ya, tolong diperkecil dan disesuaikan. Ya, jadi kalau bisa gambar kerangka pikir itu 1 lembar kertas saja, jangan sampai lewat ya. Ya, selanjutnya pada desain penelitian, Bapak lihat di sini gambarnya sudah benar, tapi perlu disempurnakan ya. Mengapa Bapak katakan perlu disempurnakan? Karena Bapak lihat di sini ya, ada variabel X1, ada variabel X2, kemudian ada variabel X, Z, ada variabel Z, kemudian ada variabel Y. Jadi Bapak sarankan untuk PDB sebagai variabel Z itu diganti aja menjadi variabel Y1, kemudian profitabilitas variabel Y2 ya, seperti itu. Nah, jadi X1 itu inflasi, X2 adalah suku bunga, kemudian PDB Y1, kemudian profitabilitas Y2. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa? Dengan judul ya. Jadi desain penelitian dengan judul itu sinergi. Jadi tidak berbeda antara desain penelitian dengan judul ya. Kemudian Bapak lihat di sini reduce form-nya oke, sudah ada, sudah lengkap. Kemudian yang berikutnya harus ada gambar hubungan antar variabel ya. Nah, gambar hubungan antar variabel itu Bapak lihat sudah ada, tetapi simbol-simbol statistiknya belum ada, misalnya alfa 1, alfa 2 ya, alfa 3, beta 1, beta 2. Itu gunakan aja seperti itu. Kemudian jangan terlalu besar ya. Jadi perlu perbaiki ini
terlalu besar gambarnya disesuaikan saja dengan margin kertas 4433 ya. Jadi tidak harus besar ini gambar ya. Nah, ini kan sudah melewati ya. Jadi kurang bagus dilihat. Kemudian yang berikutnya ya, harus ada arah panah. Jadi X1 ke X3 di sini. Oh, ada X3 ya. Nah, ini tidak konsisten di desain penelitiannya Anda menggunakan variabel Z. Nah, sedangkan di hubungan antar variabel Anda menggunakan X3. Nah, kalau memang misalnya variabel X-nya itu ada 3, X1, X2, X3, kemudian variabel Y ada 1, variabel Y itu tidak usah dikatakan Y1, Y saja. Ya, nanti indikatornya misalnya Y11, Y12, Y13, Y14 dan seterusnya sesuai dengan teori yang Anda gunakan pada variabel Y, yaitu profitabilitas. Kemudian arah panah ya, misalnya nih X1 ke X3, ini lari kemana panahnya? Tidak ada kepala panahnya, jadi harus mengarah ke X3 panahnya ini. Suku bunga X2 ke PDB X3 ya, itu arah panahnya ke arah PDB X3. Kemudian X3 ke Y ya, itu ada arah panahnya sudah betul. Kemudian yang perlu diperbaiki juga arah panah dari X1 ke Y itu tidak ada kepala panahnya, mengarah kemana. Nah, ini kurang jelas, jadi harus dijelaskan di gambar ini. Diperbaiki model arah panahnya. Kemudian juga X2 suku bunga ke Y1 atau profitabilitas harus jelas arah panahnya, mengarah ke Y ya, mengarah ke Y. Nah, ini jadi klasifikasi penelitian saudari Sulis ini pada dasarnya penelitian yang berbasis non parametrik. Karena apa? Karena Anda tidak menggunakan data orang ya, tetapi data ya, data angka. Kemudian Anda hanya membatasi saja tahun 2020 ya, tahun 2020. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian non parametrik. Artinya populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel. Jadi Anda harus mencermati baik-baik ya. Jadi sampelnya ini tahun 2020. Berarti berlaku profitabilitas ya, atau ROAH yang Anda akan teliti itu dari bulan pertama sampai bulan 12. Tapi misalnya kalau ROAH-nya itu hanya 1 kali 1 tahun baru muncul ya, maka Anda harus merubah data ini atau menambah dari tahun sekian sampai tahun sekian, karena sekarang kan baru tahun 2022. Berarti 4 tahun ke belakang Anda bisa menarik. Tapi misalnya kalau ROA-nya itu bisa muncul setiap bulan, berarti 12 bulan sudah bisa dijadikan sebagai data untuk mengolah ya ke data SPSS seperti itu. Ya, kemudian pada halaman 66 Bapak lihat di sini ada logo BSI ya. Kata BSI harus dipanjangkan ya, Bank Syariah Indonesia, serta di dalam gambar ini harus mempunyai sumber gambar dari mana Anda peroleh